Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nursiani Asis dari kelas BKA, program studi bimbingan dan konseling, jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi yang telah dipelajari dalam teori konseling 1. Yang pertama itu ada teori dan teknik psikoanalisis, yang kedua itu ada teori dan teknik pendekatan Adlerian, dan yang terakhir, yang ketiga itu ada teori dan teknik pendekatan eksistensial. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, yang pertama yang akan saya bahas di sini itu adalah teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Oke, nah dalam materi pertama yang akan saya bahas ini terdapat beberapa materi yang akan dibahas. Itu yang pertama itu ada konsep dasar teori pendekatan psikoanalisis. Nah, yang kedua itu ada perilaku bermasalah pada pendekatan psikoanalisis. Yang ketiga itu ada peran konselor dan konseling dalam teori ini. Yang keempat itu adalah proses dan tahapan konseling. Dan yang terakhir itu adalah beberapa teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, sebagaimana kita ketahui itu yang sudah dipelajari dalam teori ini, psikoanalisis itu suatu konsep yang ditemukan oleh Sigmund Freud, di mana konsep psikoanalisis ini berkembang bukan dari psikologi, tetapi dari ilmu kedokteran tentang penyakit jiwa. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa psikoanalisis ini adalah suatu paradoksial, dan juga psikoanalisis merupakan suatu sistem yang paling dikenal luas, meskipun tidak banyak orang yang paham tentang teori ini secara universal. Baik, nah teori psikoanalisis ini adalah teori yang menjelaskan tentang kepribadian manusia, merupakan juga psikologis ketidaksadaran atau perhatiannya mengarah ke perkembangan motivasi, emosi, konflik, dan juga sifat-sifat karakternya. Pandangan mengenai manusia dari aliran Freud ini menjelaskan bahwa sifat sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, ketidaksadaran, dan dorongan biologis, serta insting, sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual, dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama di hidup kita. Nah, perlu juga kita ketahui di sini bahwasanya insting itu adalah pusat dari pendekatan aliran Freud. Meskipun di sini Freud juga menggunakan istilah libido untuk menjelaskan energi seksual, tapi kemudian meluaskannya dengan mengganti menjadi insting dengan hidup. Nah, libido ini juga bukan hanya sekedar kayak sumber motivasi yang mengarah pada energi seksual, tetapi Freud mengemukakan semua tindakan-tindakan yang menyenangkan dalam konsepnya ini mengenai insting di hidup. Nah, dan juga sini prinsip psikoanalisis tentang hakikat manusia, bahwasanya manusia pada masa kanak-kanak itu merupakan pengaruh dari perilakunya pada masa dewasa, yang sebagaimana perilaku tersebut berasal dari proses mental yang tidak disadari sama sekali. Pada dasarnya juga itu manusia sudah memiliki potensi dalam hidupnya sendiri itu sejak lahir. Nah, di sini Freud berpendapat bahwa struktur kepribadian manusia itu terdapat 3 unsur. Yang pertama itu id, ego, dan superego. Nah, di sini id adalah sebuah insting yang ada pada diri kita yang tidak terkoordinasi. Nah, kalau superego itu yang memainkan peran kritis. Contohnya begini, id itu di saat kita lapar, kita kan tidak punya uang. Nah, di situ kayak timbul sebuah pikiran tentang mau mencuri. Nah, itu id, karena id itu kayak sesuatu yang untuk memuaskan hasrat. Nah, superego itu bertujuan untuk memikirkan kalau misalnya kita mencuri itu apa akibatnya. Nah, kepikiran nih soal kalau mencuri itu tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan moral. Nah, di sini ego itu yang mengkoordinasikan antara id dan superego. Nah, disinilah ego bermain, bahwa kalau kita lebih memilih id atau ego. Nah, situ sistem id, ego, dan superego itu kan saling berinteraksi. Jadi jika ego itu gagal menyalurkan kehendaknya, maka akan menimbulkan rasa kecemasan dalam diri kita. Nah, di sini juga terdapat 3 kecemasan. Yang pertama itu kecemasan realitas, yang kedua kecemasan moral, dan yang ketiga itu ada kecemasan neurotik.
Nah, di sini yang dimaksud dengan kecemasan realitas itu adalah ketakutan menghadapi realitas sekitarnya. Ya, yang kedua itu kecemasan moral itu ketakutan tidak mampu untuk mengatasi suatu keadaan yang belum terjadi. Dan yang ketiga itu adalah kecemasan neurotik, yaitu ketakutan akibat rasa bersalah atau ketakutan akan hukuman dan nilai-nilai pada hati nuraninya. Nah, di sini menurut Muhammad Fathur Rahman dan Sulistyo tahun 2012 dijelaskan di situ bahwasanya dalam psikoanalisis terdapat dua faktor yang menyebabkan perilaku abnormal. Nah, yang pertama itu dinamika yang tidak efektif antara id, superego, dan ego. Nah, di mana dinamika yang tidak efektif itu antara ego dan superego ditandai dengan ketidakmampuan ego untuk mengendalikan keinginan yang dituntut oleh moral. Nah, ketidakmampuan ini dimungkinkan dalam bentuk ego yang sangat selalu mengingat dorongan-dorongan serta mengabaikan tuntutan moral. Dalam sebaliknya, ego selalu mempertahankan kata hatinya tanpa menyalurkan keinginan dan kebutuhan. Ketidakseimbangan tersebutlah yang membentuk perilaku yang salah. Nah, yang kedua itu diperoleh melalui proses belajar sejak kecil. Nah, yang dimaksud di sini adalah sepanjang individu itu berdasarkan proses terjadinya dinamika id, ego, dan superego. Dalam pandangan Freud, pengalaman masa kanak-kanak itu sangat berpengaruh oleh pola kehidupan hingga dewasa. Contohnya itu kayak sejak masa kanak-kanak selalu menekankan pengalaman-pengalamannya dan dimasukkan ke alam bawah sadar mereka. Maka pada suatu saat pengalaman itu dimunculkan ke alam bawah sadar, saat itulah penyesuaian yang salah dapat muncul pada seseorang individu. Selanjutnya itu ada proses dan tahapan konseling. Sebagaimana diketahui, proses konseling ini digabung antara perspektif psikoseksual dan psikoseksual, di mana konselor ini memiliki kerangka kerja yang tersusun untuk memahami masalah-masalah perkembangan. Nah, teori psikoanalisis ini menurut Hameck-Cech 1998 memiliki kekuatan untuk teori ini mampu mengetahui bahwa manusia itu makhluk biologis, psikologis, dan sosial, serta mengetahui bahwasanya kombinasi antara kekuatan dari dalam dan luar ini membentuk suatu perilaku. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa faktor-faktor masa kanak-kanak dan remaja itu memiliki nilai yang penting untuk proses perkembangan selanjutnya, dan mengetahui bahwa tahap-tahap selanjutnya itu memiliki masalah juga. Nah, di sini tuh ada proses dan tahapannya itu adalah terapeutik. Nah, dimana tujuan dari terapi psikoanalitik ini ya, dalam aliran Freud ini adalah pertama itu membuat yang tidak sadar menjadi sadar. Yang kedua itu memperkuat ego sehingga perilaku lebih didasarkan pada kenyataan, bukan pada sifat yang khayalan atau yang tidak nyata. Terapi analisis ini ditunjukkan untuk bisa mencapai pemahaman, tetapi tidak hanya pemahaman dari hal-hal intelektual, melainkan juga perasaan, memori yang berkaitan dengan pemahaman diri. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi dan peran terapi ini. Yang pertama itu membantu klien untuk bisa memperoleh kebebasan mencintai, bekerja serta bermain, dan membantu klien juga dalam mencapai kesadaran yang berkaitan dengan diri sendiri, kejujuran, dan hubungan personal yang lebih efektif, dan mampu menghadapi kecemasan secara masuk akal, mampu mengendalikan dorongan hati, dan perilaku yang tidak masuk akal atau rasional. Nah, di sini ada beberapa teknik dalam melakukan terapi psikoanalisis. Yang pertama itu ada mempertahankan kerangka analisis. Yang kedua ada asosiasi bebas. Yang ketiga ada analisis mimpi. Yang keempat ada analisis transferensi. Yang kelima adalah analisis resistensi. Dan yang keenam itu ada interpretasi. Nah, materi selanjutnya itu saya akan membahas tentang teori dan teknik dari pendekatan Adler. Nah, sebagaimana kita ketahui itu bahwasanya Adler merupakan salah satu teoris besar dalam psikologi kepribadian yang telah mengembangkan konselingnya. Nah, Adlerian ini bersama pengikutnya berdasarkan teori psikologi individual. Adler konsep-konsepnya itu sangat revolusioner dan menampilkan sisi kemanusiaan yang utuh. Pada hakikat manusia menurut Adler ini, Adler itu menghapus teori-teori dasar Freud karena dia percaya bahwa Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dan insting. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatannya itu di 6 tahun pertama dari kehidupannya. Nah, di sini fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalunya dan diinterpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal yang akan terus mempengaruhinya.
Nah, di sini itu menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah, kondisi ketidakberdayaan. Ini menimbulkan perasaan inferior. Yang dimaksud itu merasa lemah atau tidak mampu, dan ketergantungan kepada orang lain. Manusia, menurut Adler, merupakan makhluk yang paling bergantung secara sosial. Perasaan bersatu dengan orang lain ada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat utama kesehatan jiwanya. Nah, di sini itu terdapat beberapa prinsip dalam teori individual Adler dalam Surya Bata 2016 itu. Yang pertama itu ada prinsip rasa rendah diri. Yang kedua itu ada prinsip superior, dan yang ketiga itu ada prinsip gaya hidup. Yang keempat itu ada prinsip diri kreatif. Selanjutnya yang kelima ada prinsip tujuan semu. Yang keenam itu ada prinsip minat sosial. Nah, selanjutnya itu tujuan dari pendekatan Adlerian ini untuk Adler bisa mengubah gaya hidup yang salah. Yang kedua mengurangi keadaan inferior konseli. Yang ketiga itu meningkatkan minat sosial konseli. Yang keempat itu mengkonfrontir mekanisme superioritas. Nah, selanjutnya itu ada terdapat peran dan fungsi dari konselor dalam konselor dan konseli dalam konseling. Peran konselor berdasarkan pendekatan Adlerian ini yakni sebagai pendidik, mengembangkan minat sosial, mengajar konseli tentang cara-cara modifikasi gaya hidup, perilaku, dan tujuannya. Nah, di sini juga itu konselor tidak semata-mata menjadi bagian itu saja. Nah, konselor juga ini bertindak sebagai model yakni mengkonfirmasikan berbagai cara untuk berpikir, mencari makna, berkolaborasi dengan orang lain, serta membangun dan mencapai tujuan yang bermakna. Nah, di sini fungsi konselor itu juga untuk membantu individu menyatakan perasaan yang sakit disebabkan perilaku yang ditimbulkan dari kesalahan logikanya yang keliru. Nah, konselor mendidik klien dengan cara baru dalam memandang diri sendiri, orang lain, dan kehidupannya melalui proses menyediakan peta kognitif baru kepada klien. Nah, di sini ada proses dan tahapan konseling. Nah, yang di fase pertama itu melibatkan pembentukan hubungan terapeutik. Nah, hal ini dilakukan untuk meminta kerjasama klien atau konseli menangani dan menyelesaikan permasalahan dengan segera, memahami masalah yang ada, dan mengidentifikasi kemungkinan tujuan pelaksanaan konseling. Yang kedua itu pelaksanaan konseling ini melibatkan penggunaan wawancara semi terstruktur dan ukuran standar untuk menilai gaya hidup, memberikan informasi penting pada konselor untuk mencapai pengalaman penemuan diri bagi klien atau konseli. Nah, yang ketiga itu di fase ini yang disebut dengan wawasan konseling, Adlerian membantu konseli dalam membangun kesadaran yang lebih aman berbasis institusi dari logika pribadi mereka sehingga perubahan perilaku dapat diimplementasikan. Nah, yang terakhir itu adalah teknik konseling pada pendekatan Adlerian. Nah, di sini distruktur seputar 4 sasaran sentral yang berhubungan dengan 4 fase proses terapi. Nah, fase ini juga melangkah secara kaku tetapi dapat dipahami baik-baik ya teman-teman, sebagai gelombang yang sampai pada terapstri. Nah, fase ini yaitu yang pertama itu membangun hubungan, yang kedua eksplorasi dan analisis, yang ketiga itu mendorong perhatian dan pemahaman diri, yang keempat itu membantu reorientasi dan perubahan. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang teori dan teknik pendekatan dari eksistensial. Nah, sebagaimana kita ketahui, teori eksistensial ini adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofi tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaan. Nah, munculnya penyebab manusia modern jatuh pada eksistensialisme dalam hal tertentu adalah kehampaan eksistensinya dirinya. Kehampaan tersebut adalah bentuk-bentuk eksistensi inilah yang mengantarkan pada rasionalisme yang mampu mengutamakan
dalam PT yang ada di belakang saya ini, yaitu memandang manusia sebagai hal yang sudah mengerti. Meskipun demikian, para eksistensialis ini mengumpulkan keyakinan tentang sifat dasar manusia dalam istilah kondisi manusia sebagai manusia itu tidak bisa menghindari yang dinamakan kematian. Kenapa? Karena itu merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dan makhluk hidup lainnya. Betapa cerdasnya manusia. Ketakutan akan kematian akan menyebabkan manusia dihinggapi perasaan tak berdaya. Nah, yang dimaksud dengan sendiri atau teraliansi ini yaitu meskipun manusia bisa banyak memiliki gaya atau kolega, teman, sahabat, dan keluarga, namun pada akhirnya ia adalah sendiri. Pada para eksistensi memiliki keyakinan bahwa tak seorang pun yang benar-benar dapat memahami diri kita. Atau dosen menyatakan bahwa manusia itu ada, memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas keberadaannya sendiri. Yang ketiga itu ada konsep kesehatan mental. Selanjutnya itu ada peran konselor dan konselor dalam teori Viktor Frankl. Nah, konselor dalam terapi ini terlibat dalam pembukaan pintu diri sendiri. Pengalaman sering menakutkan atau menyenangkan digabung dari semua perasaan tersebut. Nah, dengan membuka pintu yang tertutup, konselor mampu melonggarkan belenggu deraministik yang telah menyebabkan dia terpenjara dalam psikologis. Nah, menurut Frankl dalam Bastaman 2007, dalam pandangan para eksistensialis, tugas utama konselor adalah mengeksplorasi personal yang berkaitan dengan ketidakberdayaan, keputusan, ketidakbermaknaan, dan kekosongan eksistensial. Tugas proses terapik adalah menghadapi masalah ketidakbermaknaan dan membantu konseling dalam membuat makna dari dunia yang kacau. Nah, fungsi konselor bukanlah menyampaikan kepada konselor apa makna hidup yang diciptakannya, melainkan mengungkapkan bahwa konselor bisa menemukan makna, bahkan juga bisa jauh dari penderitaan, karena penderitaan manusia bisa diubah menjadi prestasi melalui sikap yang diambil dalam menghadapi penderitaan tersebut. Nah, tujuan dari proses teori konseling eksistensial ini ada membantu siswa menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup mereka sendiri. Nah, konseling eksistensial ini tidak memiliki tujuan untuk merawat dan mengobati konselor, melainkan membantu mereka agar lebih menyadari tentang apa yang sedang mereka lakukan untuk membantu mereka keluar dari posisi peran sebagai korban dan sebagai korban dari dirinya sendiri. Nah, dalam proses konseling ini menggambarkan suatu bentuk aliansi terapeutik antara konselor dan konseling. Dalam proses ini, konselor eksistensial mendorong kebebasan dan tanggung jawab, mendorong konseling untuk penanganan kecemasan dan mendorong munculnya upaya-upaya membuat pilihan itu bermakna. Baik, itu dia ketiga materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan dalam menerapkan video penjelasan ini. Sekiranya saya sudah berusaha untuk menjelaskan apa yang saya bisa pahami juga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.